Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah manajemen investasi, yaitu bab model-model keseimbangan. Nah, apa yang dimaksud dengan model-model keseimbangan dan apa aja yang akan dibahas di kesempatan kali ini? Jadi model-model keseimbangan ini membantu kita untuk melihat menyeimbangkan dalam konsep investasi, menyeimbangkan antara resiko investasi, resiko investasi dengan tingkat imbal hasil, atau return. Nah, makanya di sini akan dibahas, akan membahas dua metode. Sebetulnya saya coba petakan dulu. Metode yang pertama adalah metode CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Yang kedua adalah metode APT atau Arbitrage Pricing Theory. Nah, dari CAPM dan APT ini yang akan dibahas secara spesifik dan mendetail adalah CAPM. Nah, model CAPM ini juga terdiri dari dua pendekatan. Pendekatan yang pertama kita sebutnya adalah CML atau Capital Market Line. Nah, sedangkan pendekatan kedua kita nyebutnya adalah SML. Nah, apa yang membedakan antara capital market line dengan security market line? Nah, itu spesifik akan dibahas, tapi saya coba petakan dulu. Konsep pembahasan hari ini adalah seputar ini. Jadi yang namanya risiko investasi itu pasti tidak bisa dihindarkan dan melekat pada setiap instrumen investasi. Nah, yang namanya investasi, juga orang ketika berinvestasi pasti orientasinya adalah imbal hasil. Jadi model ini membantu kita memetakan portofolio seperti apa atau saham mana yang kira-kira bisa memberikan imbal hasil paling efisien atau kita nyebutnya adalah portofolio efisien. Nah, di antara instrumen-instrumen investasi yang kita beli, baik itu di pasar modal gabungan antara pasar modal maupun pasar uang. Kita masuk ke pembahasan. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah CAPM. Kita akan bahas dulu overview-nya, terus kita akan bahas soal CAPM, terus apa sih yang dimaksud dengan portofolio pasar. Nah, CAPM itu ada dua pendekatan. Jadi pendekatan yang pertama tadi sudah direview sedikit adalah soal capital market line atau kita nyebutnya CML. Pendekatan yang kedua adalah kita nyebutnya SML atau security market line. Nah, CML dan SML ini punya dua perspektif atau dua sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau CML dia mencoba melihat return disandingkan dengan total resiko. Nah, total resiko ini yang nantinya akan dihitung menggunakan standar deviasi. Standar deviasi. Nah, ini, nah inilah kurang lebih gitu gambarnya. Nah, sedangkan SML ini dia mencoba melihat return dibandingkan dengan resiko sistemiknya. Nah, resiko sistemik ini nanti akan diwakilkan oleh beta. Jadi nanti akan ada dua sudut pandang dari CML dan dari SML. Nah,
garis pasar modal ini sendiri sebenarnya konsep tujuannya berbeda. Jadi sederhananya garis pasar modal ini nantinya pertanyaannya, portofolio paling optimal tuh komposisinya seperti apa sih? Jadi kita ngomongin, kalau ngomongin portofolio optimal, maka kita ngomongin soal garis pasar modal atau CML. Tapi kalau misalnya pertanyaan selanjutnya, apakah misalnya saham yang saya beli itu beresiko atau tidak? Misalnya beresiko atau tidak. Nah ini. Terus yang kedua, apakah under value atau over value? Nah, maka itu bisa dijawab dengan pendekatan SML atau Security Market Line. Jadi, pendekatannya beda. Kalau misalnya kita pakai CML, berarti tujuan kita adalah menyusun portofolio paling optimal. Nah, itu kita pakainya Capital Market Line. Tapi kalau misalnya pada akhirnya jawabannya adalah under value atau over value, nah misalnya worth it atau enggak, kita beli saham A, misalnya saham B, saham C, nah itu kita pendekatannya pakai SML. Terus, nah itu pengujian CAPM tadi dibahas, ini rumusnya nanti dibahas di akhir. Nah terus ada APT, jadi selain CAPM, ada juga yang namanya Arbitrage Pricing Theory, tapi mudah-mudahan ini sempat dibahas di slide ini. Nah, kenapa sih kita perlu permodelan? Karena model ini membantu kita untuk memahami masalah yang kompleks dalam gambaran yang lebih sederhana. Maka kita butuh permodelan. Nah, kenapa perlu model keseimbangan? Nah, karena kita perlu menyeimbangkan antara resiko dengan tingkat return yang diharapkan. Nah, menyeimbangkannya, makanya kita pakai yang disebut dengan model keseimbangan. Nah, tadi udah dibahas ada dua model keseimbangan yang dipakai. Yang pertama adalah CAPM dan yang kedua adalah APT. Nah, ini secara teori, secara definisi, CAPM ini apa? CAPM ini adalah model yang menyederhanakan hubungan antara tingkat return yang diharapkan, atau kita nyebutnya adalah expected return, expected return dengan apa? Dengan resiko pasar. Nah, ini bawahnya teorinya ya. Nah, sebagaimana model-model yang lain, model CAPM juga punya asumsi. Jadi yang disebut dengan model itu dia sifatnya tidak mutlak. Jadi dia pasti ada asumsi-asumsi yang digunakan. Nah, asumsi yang pertama untuk model CAPM, investor ini mendiversifikasi portofolionya pada garis yang paling efisien. Nah, terus investor punya distribusi probability return-nya yang identik sama gitu ya, tidak berfluktuatif. Terus diamati dalam jangka rentang waktu yang sama dan seterusnya. Nah, di sini portofolio pasar efisien itu terjadi pada titik M. Nah, apa titik M ini? Titik M ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ini adalah garis pasar. Nah, RF ini adalah risk free atau produk investasi bebas risiko. Nah, risikonya itu digambarkan oleh standar deviasi ini. Standar deviasi. Ini jadi sumbu ini adalah sumbu return, sumbu ini adalah sumbu resiko. Nah, sebagaimana sudah pernah dibahas sebelumnya, yang namanya risk free itu dia nol resiko. Jadi resikonya di titik nol. Nah, risk free-nya misalnya di titik ini. Nah, tinggal pasarnya di mana. Nah, itu berarti inilah yang disebut dengan market line atau garis pasar. Ini contoh. Maka inilah yang disebut dengan market line.
Nah, produk-produk investasi di sini misalnya ada A, ada B, ada E, ada G, ada H, ada C, dan ada L. Nah, ini produk-produk investasinya. Nah, produk paling optimal adalah ketika dia berada di titik market ini. Artinya, bacanya gimana? Misalnya kita ini, kalau kita baca dari sini, resikonya semakin rendah, maka returnnya juga semakin rendah. Nah, returnnya rendah, resikonya juga rendah. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di sini, yang garis L ini, returnnya sih tinggi. Nah, tapi ternyata resikonya juga tinggi. Nah, yang paling ideal adalah resikonya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nah, returnnya juga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi kalau misalnya di sini dijelaskan dalam kondisi pasar yang seimbang atau pasar ideal, investor itu pasti akan memilih portofolio yang ada di titik M ini. Nah, yang ada di titik M. Portofolio titik M itu isinya adalah portofolio aset berisiko yang dinilai paling optimal. Nah, secara umum, portofolio pasar diproyeksikan dengan nilai indeks pasar, IHSG, atau dengan indeks-indeks tertentu, misalnya LQ45 atau 45 perusahaan yang paling liquid di pasar modal. Jadi tergantung nanti pendekatannya portofolio pasarnya si market ini itu nginduknya yang jadi acuannya apa, IHSG atau indeks yang lain. Tapi biasanya yang pada umumnya yang dipakai adalah IHSG. Nah, di sini dijelaskan garis pasar modal itu menggambarkan hubungan antara, nah ini kita baru masuk ke eh, materi tentang capital market line. Apa sih yang dimaksud dengan capital market line? Capital market line ini adalah adalah garis yang menghubungkan antara return harapan atau expected return dengan total risiko yang membentuk pasar yang seimbang. Nah, misalnya kalau di sini jika kurva efisien frontier, nah ini gambar capital marketnya. Jadi di sini adalah expected, sumbu ini adalah expected return-nya, sumbu ini adalah sumbu resikonya. Nah, resikonya ditandai dengan standar deviasi. Jadi yang membedakan CML dengan SML membedakan CML dengan SML itu adalah proksi dari resikonya. Jadi kalau di CML itu proksinya pakai standar deviasi kayak gini. Jadi kalau ada lambang gini, berarti itu udah pasti yang diminta adalah CML. Nah, berarti kita gambar dulu berapa nilai risk free-nya, terus market line-nya di mana. Nah, ini adalah CML-nya. Garis ini dalam konteks ini adalah CML-nya. Terus antara risiko pasar, ini kan berarti risiko pasar. Nah, antara garis ini kan garis market. Nah, ini risiko portofolio pasar segini. Nah, antara risiko portofolio pasar dengan return-nya, selisihnya itu kurva ini, slope-nya itu, ini kita nyebutnya slope. Slope-nya ini disebut dengan premi risiko portofolio. Nah, apa yang dimaksud dengan premi risiko portofolio? Jadi ini adalah slope, ini sebutnya slope risiko premi risiko portofolio. Apa yang dimaksud dengan premi risiko portofolio? Jadi pada tingkat risiko yang ini,
Nah, investor itu mengharapkan imbal hasil sebesar premi ini. Tuh, nanti ada contoh perhitungannya. Nah, kemiringan tadi disebutnya adalah slope. Slope itu bahasa investasinya mungkin pendekatannya adalah market price risk. Nah, slope CML ini dihitungnya expected return market. Ini tuh expected return market. Nah, yang nilai ini berapa? Dikurangi dengan risk free dibagi nilai resikonya, risiko market atau standar deviasi marketnya. Nah, itu adalah nilai slope CML. Nah, jadi setiap 1% kenaikan resikonya itu nanti investor mengharapkan berapa kenaikan returnnya gitu. Jadi misalnya slope CML-nya ini adalah 22%, maka setiap 1% kenaikan resiko, maka investor itu mengharapkan kenaikan return sebesar 22%. Nah, slope ini menggambarkan apa sebenarnya? Atau dia mau cerita apa? Slope CML ini sebenarnya dia mau bercerita kalau misalnya semakin tinggi expected return yang didapat dari nilai slope ini, semakin tinggi, nah, berarti sebenarnya produk investasinya atau portofolionya semakin beresiko. Nah, itu. Jadi semakin tinggi persentasenya, berarti si investor ini beranggapan bahwa produk ini semakin tinggi juga nih risikonya. Makanya eh, expected return yang diharapkan dari swap CML ini itu harus seimbang, harus sejalan dengan peningkatan risikonya atau harus senilai dengan risiko yang mesti ditanggung oleh investor gitu. Nah, ini misalnya eh, dalam kondisi pasar yang seimbang, return yang diharapkan pasar atau ini kita nyebutnya expected return-nya berarti expected return-nya, expected return market-nya dengan standar deviasi. Nah, standar deviasi berarti ini tingkat return bebas risiko berarti ini adalah RF. Nah, maka slope-nya adalah rumusnya berarti 15% dikurangi 8% dibagi 20%. Maka kita dapat 0,35 atau 35%. Nah, berarti setiap satu kenaikan 1% risiko, maka investor ini mengharapkan tingkat return sebesar 35%. Nah, artinya semakin tinggi persentase yang diharapkan oleh investor ini, tadi berarti portofolio semakin beresiko, beresiko. Nah, itu kesimpulannya. Nah, kalau tadi kita slope-nya, menghitung slope ini nih, eh, primary risk-nya atau market price risk-nya. Nah, sekarang persamaan dari CML-nya. Nah, persamaan CML-nya adalah tingkat return yang diharapkan, expected return sama dengan RF risk free, expected return market dikurangi risk free, nah, dibagi standar deviasi P itu adalah portofolio, berarti ini expected return portofolio. Jadi kalau tadi ingat, kalau kita ngomongin CML, kita ngomongin soal eh, gimana saya bisa punya portofolio yang paling optimal. Nah, yang bisa memberi imbal hasil paling optimal lah, paling bagus gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya di sini rumusnya adalah portofolio, pasti kemungkinan besar kita akan pakai pendekatan CML untuk CAPM-nya. Nah, terus ini adalah resiko pasar. Resiko pasar. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan CML? Ini nanti dibahas aja, dibaca aja ya.
Ini juga. Nah, selanjutnya, selain CML, ada juga pendekatan lain yang disebut dengan SML. Tadi saya udah beberapa kali bahas bedanya antara CML dengan SML atau Security Market Line. Nah, secara definisi, Security Market Line itu kita mencoba melihat hubungan antara tingkat return yang diharapkan dengan resiko sistematisnya. Nah, kalau tadi ada resiko total, kalau ini ada resiko sistematis. Resiko sistematis yang dicerminkan dengan nilai beta. Jadi, kalau tadi yang digunakan adalah nilai standar deviasi, kalau CML, standar deviasi ini, kalau ini kita pakainya beta. Hmm. S- Nah, formula atau persamaan modelnya adalah expected return sama dengan risk free ditambah beta saham apa, terus expected return market dikurangi risk free. Nah, kalau misalnya nggak diketahui betanya, beta ini, maka kita carinya pakai ini, standar deviasi market dibagi standar deviasi kuadrat dari market. Nah, itu untuk mencari nilai beta, atau yang ini. Nah, ini sebenarnya sama, cuman bedanya adalah kalau di persamaan ini, beta market itu selalu sama dengan hmm, satu. Jadi beda dengan standar deviasi. Kalau tadi di standar deviasi ini, ini belum tentu standar deviasi resiko pasar itu sama dengan satu. Tapi kalau di beta, beta itu sama dengan satu. Nah, kak, kak ini adalah rate of return. Bedanya itu sebenarnya cuma beda simbol aja sih yang dipakai. Itu return yang diharapkan. Expected return. Nah, expected return risk free sama di sini. Terus risk free itu nggak ada risikonya. Nah, di sini ngejelasin. Kalau misalnya aset yang risikonya yang ada di garis ini nih, garis yang betanya kurang dari satu, ini kan betanya 0,5, itu resikonya makin kecil. Jadi beta itu sama kayak standar deviasi, menggambarkan resiko. Makin ke kanan, artinya makin tinggi. Kalau ke kiri, berarti makin rendah atau makin tidak berisiko. Nah, yang saya arsen ini adalah untuk aset-aset yang memang resikonya rendah. Nah, tapi tingkat imbal hasilnya juga rendah. Jadi misalnya nih, market di sini returnnya, terus betanya pasti kalau nggak diketahui di soal, misalnya betanya berapa, nah beta market itu selalu satu, pasti selalu satu beta market. Jadi nggak perlu dihitung berapa beta marketnya satu buat narik garis SML-nya. Nah, kalau udah diketahui, tinggal dicari aja. Biasanya di soal udah diketahui berapa return dari pasarnya, rate of return marketnya berapa, atau expected return marketnya berapa. Nanti baru tarik slope, tarik garis. Nah, garis ini disebut dengan SML atau Security Market Line. Nah, kalau misalnya ada aset yang di bawah market line, nanti akan dijelaskan di materi di slide selanjutnya sebenarnya, apakah dia under value atau for value. Nah, di sini dijelaskan bahwa risiko sekuritas ditunjukkan oleh beta yang menunjukkan perubahan sensitivitas risiko terhadap pasar. Jadi, tadi dijelaskan bahwa makin ke kanan, makin betanya tinggi, maka makin beresiko. Makin ke kiri berarti makin rendah risikonya. Nah, persamaannya tadi udah yang di depan, sebetulnya ini sama aja persamaannya. Sama aja kayak yang di depan RF, BI, ERM. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Nah, beta, di beta, di
SML ini ada dua istilah yang kita harus pahami. Yang pertama ada istilah yang namanya required return atau return yang dipersyaratkan. Yang kedua adalah expected return. Nah, bedanya cara ngitungnya sebenarnya sama. Jadi cuman di sini simbolnya yang dipakainya beda. Jadi kalau tadi sebelumnya itu dia pakainya ERI, ERI ini artinya expected return. Kalau di sini dia pakainya KI. KI itu artinya adalah return yang dipersyaratkan, return I saham I yang dipersyaratkan atau kita nyebutnya di sini required return-nya. Nah, rumusnya sama ini. Tingkat return yang disyaratkan investor itu dari return portofolio pasar yang diharapkan, ERM, RF-nya risk free, koefisien beta sekuritas I, dan seterusnya. Nah, misal PT Gudang Garam, beta sahamnya adalah 0,5, berarti BI-nya adalah 0,5, RF-nya adalah 1,5%. Nah, expected return-nya diasumsikan sebesar 2%. Expected return pasarnya berarti ERM. Nah, ERM ini bisa jadi dari indeks harga saham gabungan ya, berarti HSG. Nah, maka berapa sih tingkat yang disyaratkan? Nah, ini ya tingkat yang disyaratkan. Berarti kita nyari KI kan, bukan nyari expected return, tapi yang disyaratkan. Tadi kan ada required, required itu yang disyaratkan, ini expected itu yang diharapkan. Nah, dari sini berarti kita masukin angka. Tinggal masukin aja angkanya 1,5% 0,15 ditambah 0,5 nanti kali 0,02 maka yang disyaratkan adalah 1,75%. Ini ada lagi nggak? Nah, artinya apa? Artinya syarat minimum kelayakan investasi menurut dia syarat minimum kelayakan investasi PT Gudang Garam returnnya itu harus di atas 1,75%. Ini tuh bukan expected return-nya. Nah, tergantung nanti lihat nilai expected return dia berapa terhadap si gudang garam ini. Nah, ini kita belum bisa menyimpulkan under value atau over value karena pembahasannya masih baru di required return atau keuntungan yang disyaratkan. Nah, dari SML ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi apakah saham itu under value atau over value. Bentar, saya lihat dulu kata yang diharapkan. Oke. Nah, di gambar ini, eh, kalau misalnya teman-teman di buku akan beda simbol yang dipakai dengan di sini. Jadi kalau di buku itu dia pakainya adalah ini tuh ERB, ini itu RRA. Saya coba tambahin di sini ya di pinggirnya. RRA. Kalau di buku namanya RRA, di sini RRB, RRB, ini expected return. Nah, jadi kalau di buku itu dia nyebutnya required return, tapi kalau di sini dia pakai sigma ini. Sorry, salah. Kebalik. Ini expected return. Lalu lihat dulu. Tingkat return harapan. Syaratkan. Oh, ini syaratkan. Oh, ini sorry. Ini RRB. Ini expected return A. Ini expected return B. Ini R, R.
A. Nah, kalau misalnya kita lihat required eh, buat lihat apakah saham itu under value atau over value, kita tarik dulu ini sama ini RF, ini resiko, ini sumbu return-nya. Nah, ini market line, ini marketnya atau M-nya lah, kita nyebutnya M. Nah, maka kita tarik sumbu dari RF ke market, maka kita dapat sumbu SML, atau security market line. Nah, kalau kita udah punya garis security market line ya, kita harus nentuin dulu berapa expected return A-nya. Nah, di sini, jadi yang dipakai itu bukan nilai required return-nya untuk menentukan apakah dia under value atau over value, tapi yang digunakan adalah nilai expected return-nya gitu. Nah, kalau kita lihat nilai expected return dari B itu, nah kalau under value itu kalau misalnya dia di bawah garis SML, di bawah garis SML dia sama dengan over value. Yes. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya dia di atas garis SML, nah ini disebutnya under value. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat nih saham B itu kemahalan, saham A itu adalah masih tergolong murah. Nah, jadi yang dipakai bukan nilai required eh, return-nya, tapi nilai expected return-nya. Berapa sih nilai expected return A dibandingkan dengan beta A? Berapa sih nilai expected return B dibandingkan dengan beta B? Nah, itu baru ditarik garis. Jadi ingat yang diambil garis itu untuk menentukan titiknya. Di bawah atau di atas SML itu adalah nilai expected return-nya, bukan required return-nya atau return yang atau imbal hasil yang dipersyaratkan. Nah, jika tingkat secara teoritis, harga sekuritas seharusnya pada SML, karena titik-titik SML menunjukkan tingkat return harapan. Jadi harusnya kondisi idealnya tuh dia berada di antara garis hitam ini. Berada di antara garis hitam ini, idealnya. Nah, itu tuh kondisi ideal. Tapi, kalau misalnya ternyata returnnya tidak berada pada titik-titik ini, ya, dia bisa jadi menunjukkan under value atau over value. Nah, misalnya kita lihat nih, yang pertama expected return B, dia kan nggak berada pada garis titik ini kan. Nah, dia berada pada garis ini. Terus yang A juga berada pada garis ini. Maksudnya nggak berada di sini, nggak berada di sini, nggak berada di sini. Nah, nggak berada di tepat di garis ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak berada pada garis di antara garis SML ini, sepanjang garis yang hitam ini, dia bisa jadi under value atau over value. Nah, gitu. Nah, pada gambar yang tadi dijelaskan bahwa eh, A itu terletak di atas SML dan dinilai sebagai sekuritas yang rendah atau under value karena tingkat return yang diharapkan lebih besar daripada yang disyaratkan. Nah, jadi daripada bingung buat lihat persamaan ini, kalau saya sih lebih menyederhanakannya menjadi, silakan teman-teman lihat apakah dia di atas garis SML atau di bawah garis SML. Kalau misalnya di atas garis SML, berarti dia under value. Tapi kalau misalnya di bawah garis SML ini, berarti dia over value. Walaupun secara teoritis, sebenarnya cara membacanya adalah dengan membandingkan
required return-nya. Nah, expected return-nya kan di sini ya. Ini di sini expected return-nya. Nah, required return-nya itu di bawah. Nah, maka ketentuannya, kalau misalnya expected return lebih besar daripada expected return ini ya. Return-nya lebih besar daripada required return-nya, maka other value. Tapi kalau misalnya expected return-nya lebih kecil daripada required return-nya, maka over value. Nah, ini secara teorinya. Tapi mudahnya membacanya dari grafik gitu. Nah, misalnya tadi kita udah lihat nih mana saham yang over value ataupun under value. Nah, misalnya kita juga pengen pakai nih CAPM-nya gitu ya, rumus CAPM-nya sebenarnya prakteknya gimana penggunaannya. Nah, misalnya anggap aja ada tingkat return bebas risiko, berarti ini sorry, berarti ini adalah RF-nya. Contoh RF-nya adalah 10%, return harapan market berarti ini expected return market 18%. Ini ada kalau misalnya di sini adalah beta, diketahuinya beta, ini beta ini berarti udah pasti diminta itu rumus SML. Jadi jangan bingung. Pak ini saya pakai CML atau SML. Kalau misalnya yang diketahuinya beta, itu udah pasti pakai SML gitu. Berarti ketika kita masukin aja required berapa return yang disyaratkan tuh. Kalau misalnya ada required return berarti pakai kalau di sini KI ya. KI, nah KI adalah RF ditambah beta I dikali expected return market dikurangi risk free. Nah, maka kita dapat 16,4%. Nah, ini berarti adalah yang dipersyaratkan. Nah, kalau di sini kita bisa lihat nih, expected return marketnya 18%. Nah, di sini yang dipersyaratkan minimumnya adalah 16,4% untuk saham I. Berarti required return-nya. Nah, terus ini untuk mencari rumus required of return. Tapi kalau misalnya ternyata yang dicari adalah nilai betanya, nilai ini, nilai betanya. Rumusnya masih sama, tinggal masukin aja. Misalnya di sini yang dipersyaratkannya diketahui 20 berarti 20% sampai dengan risk free-nya adalah 10% ditambah beta, betanya masih beta nggak diketahui, terus 18 kurangi 10. Nah, 18 kurangi 10-nya turun, jadi 8, 10% sama dengan beta dikali 8. Nah, maka beta kita masukin ke persamaan, misalnya persamaan yang lebih sederhana gitu ya, 6 sama dengan 12 dibagi 2. Nah, yang dicari adalah 12, sorry, sorry, sorry. 12 sama dengan 2 kali 6. Nah, yang dicari adalah duanya. Berarti 12 dibagi 6. Berarti 10% dibagi 8%. Berarti betanya adalah 1,25. Nah, gitu. Nah, kita dapat nilai beta sebesar 1,25. Nah, selanjutnya adalah pembahasan estimasi beta. Jadi estimasi beta ini menggunakan market model, tapi ini sebenarnya nggak terlalu berkaitan, jadi nggak akan saya terlalu bahas detail, karena pada akhirnya rumusnya juga tetap sama. Jadi pada akhirnya dia mencoba mencari berapa sih nilai betanya pakai persamaan yang ini nih, standar deviasi. Ini kalau misalnya dia pakai hmm, CML atau capital market line.
Nah, ini misalnya ada contoh soal. Jadi ada rate of return-nya diketahui. Yang diminta adalah tentukan berapa return harapannya atau expected return-nya dari total portofolio ini. Bukan ini. Oh, ini kan udah diketahui. 0,1, 0,12, 0,15, 0,17. Nah, bukan ini, tapi dari portofolio. Jadi ini tuh membentuk satu portofolio. Terus juga berapa resikonya dari saham FF, GG, HH, dan II. Nah, maka kita hitung dulu berapa jumlah dana yang diinvestasikan. Nah, ini di jumlah 20, 30, 45 tambah 5 berarti 50 juta. Nah, berarti kita bagi misalnya di sini 20 juta per 50 juta, ini kan 20 juta per 50, 5 juta per 50, 10 juta per 50, 15 juta per 50. Nah, kita nanti bisa dapetin persentasenya. Ini 40% untuk saham FF, GGHI itu 10%, 20%, dan 30%. Nah, maka return harapannya itu tinggal dikali aja. Nah, ini kan 0,1, 1,2, 0,15 dikali proporsinya. Jadi 0,4 tadi 40% dikali 10% kalau nggak salah 0,1 ditambah proporsinya kan ini 10%. 10% ditambah 12%, nah 12% ini dikali 12% ini expected return di soal. Jadi secara keseluruhan expected return portofolionya adalah 13,3%. Nah untuk betanya juga sama. Jadi betanya sesederhana berapa proporsinya tinggal dikali betanya aja. Itu. Maka nilai beta portofolionya adalah 1,085. Nah, ini ada soal. Jadi silakan teman-teman kerjakan soal ini. Ada tiga saham, saham X, saham Y, saham Z. Nah, harga saham saat ini itu 1350. Sebelumnya ada diketahui beta saham. Nah, beta saham berarti udah pasti pakai SML. Nah, diketahui HSG, berarti nanti teman-teman yang dicari itu berapa expected return marketnya, terus berapa risk free-nya, terus berapa expected, coba kita lihat dulu rumusnya. Nah, rumusnya yang, nah rumusnya ini. Jadi silakan berapa betanya, berapa expected return marketnya, berapa risk free-nya. Nah, nanti tinggal dicari berapa expected return masing-masing sahamnya. Nah, nah, ini ya, berapa expected return marketnya, berapa expected return masing-masing sahamnya. Nah, terus berapa rate of return-nya, berapa rate of return-nya. Nah, silakan dicoba dikerjakan. Nah, terus tentukan mana yang under value, mana yang over value, terus buat grafik sama kasih kesimpulan. Nah, terakhir adalah materi tentang eh, APT atau Arbitrage Pricing Theory. Jadi selain ada CAPM, kita juga bisa pakai namanya Arbitrage Pricing Theory. Nah, Arbitrage Pricing Theory ini dia memperhitungkan eh, hal-hal lain yang tidak diperhitungkan di model CAPM. Misalnya faktor eh, yang mempengaruhi expected return di imbal hasilnya apa aja. Nah, misalnya di sini kalau teman-teman lihat deviasi faktor tuh masuk, terus juga sensitivitas tuh masuk, terus ada random error
Kalau misalnya ada random error, itu juga dipertimbangkan. Termasuk router abnormal juga dipertimbangkan di model APT. Jadi, kalau ngomongin soal komprehensif, sebetulnya lebih komprehensif APT dalam melihat model keseimbangan. Nah, jadi di sini kesimpulannya, pada dasarnya CAPM itu merupakan model APT, tapi dia hanya lihat resiko sistematisnya aja. Tapi kalau misalnya APT, itu masukin berbagai resiko. Nah, itu mungkin untuk pembahasan kali ini. Silahkan dikerjakan tugas ini. Nanti akan dibahas di kelas, dikumpulkan juga di pertemuan di kelas. Silahkan dikerjakan di buku masing-masing. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.